Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro bersama Ane Aris Trianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke bro, di video kali ini Ane akan bahas seputar problem bajing kelapa yang ditanyakan oleh teman-teman, yaitu bang, bagaimana cara mengatasi bajing kelapa yang BAB-nya itu mencret. Nah, sebelum kita masuk dalam tema pembahasan itu, lebih baik kita simak intro dulu bro. Cikidau, cikidau, cikidau. Oke bro, wadidaw, wadidaw, wadidaw. Masuk lagi ke dalam tema pembahasannya. Di video kali ini kan Ane mau memberikan informasi seputar bajing kelapa dan solusinya mengatasi bajing kelapa yang mencret. Nah, jadi Ane mengkelompokkan kategori mencret ini menjadi dua bagian, yaitu keadaan dalam kondisi dia saat dewasa dan kondisi dia saat masih baby atau masih usia anakan. Nah, Ane akan bahas dulu kondisi dia ketika dewasa dan mengalami dimana BAB-nya itu dia mencret. Nah, ketika bajing kelapa kalian mengalami BAB-nya mencret, itu bisa jadi faktor dari pencernaannya dia bro, dan kondisi dari kesehatannya dia yang mungkin lagi sakit atau dia lagi mengalami gangguan pencernaan seperti itu. Nah, untuk solusinya itu simpel aja ya. Kayaknya kalian juga udah mulai berasumsi dengan menggunakan buah jambu biji merah. Nah, itu benar sekali bro. Buah jambu biji merah ini selain gizinya itu juga bagus dan vitaminnya juga lumayan banyak. Nah, kalian bisa kasih buah jambu merah ini sebagai pengobatan untuk mengatasi bajing kelapa yang mencret itu tadi bro. Karena biasanya kan kalau manusia itu kan menggunakan daunnya kan, daun jambu itu direbus. Nah, setelah direbus itu kita minum air rebusannya kan. Nah, tapi kalau buat bajing kelapa, kalian itu nggak perlu pakai daunnya, kalian bisa langsung kasih buahnya. Nah, buahnya itu kalian kasih aja, bisa kalian potong atau bisa kasih utuh. Tapi Ane saranin sih lebih baik kalian potong bro. Kalau kalian kasih utuh, nanti justru malah dikupas sama dia. Nah, pada saat dikupas itu justru daging-dagingnya itu malah banyak yang kebuang. Tapi kalau kalian potong, justru dia nanti malah makan dari bagian dalamnya. Dia gragotin, nah, seperti yang ada di video Ane ini bro. Nah, jadi dia coba gragotin dari bagian dalamnya, dan dia makanin, dan bijinya sama dia buang-buangin sendiri. Seperti itu. Ini untuk kasus yang bajing kelapa dalam keadaan dewasa ketika dia pencernaannya itu mencret. Nah, karena kasus ini juga biasanya sering dialami oleh mereka yang memiliki bajing terbang bro, atau flying squirrel. Nah, karena untuk memelihara flying squirrel atau bajing terbang ini emang agak sulit. Rata-rata mereka itu mengalami kesulitan yaitu dalam pencernaannya dia. Biasanya yang memelihara bajing terbang ini itu akan mengalami mencret bro pada bajingnya. Jadi kalau tanpa pertolongan dari 1 hari sampai 4 hari itu tak ada pertolongan, maka bisa dipastikan nanti dia akan mati bro. Nah, jadi itulah setiap hewan itu punya keunikan masing-masing dan masalah masing-masing. Nah, jadi kalau buat bajing kelapa ini relatif lebih mudah bro perawatannya. Dia tuh nggak sering mencret, maksudnya dia hanya beberapa keadaan-keadaan tertentu aja yang membuat dia mencret, mungkin karena lagi sakit atau enggak dari segi makanannya emang bener-bener nggak cocok. Tapi kalau buat bajing terbang itu biasanya emang hampir makanan bajing kelapa itu dia banyak yang nggak cocoknya. Nah, untuk mengatasi ini biasanya tuh para pemelihara bajing terbang dia tuh menggunakan buah jambu sebagai terapinya. Jadi di awal-awal dia melihara tuh kita harus terapi pakai buah jambu. Nah, kalau bisa menjadi makanan pokoknya dia. Nanti kita selingin buah-buahan yang lain setelah beberapa hari kemudian. Tujuannya biar dia bisa beradaptasi. Seperti itu bro. Tapi kalau kalian baru nangkep atau baru dapat terus kalian kasih buah kayak pisang atau paya itu atau bubur, itu kebanyakan dia akan berakhir mencret dan gagal pencernaan gitu bro. Walhasil nanti
1 sampai 4 hari itu kalau nggak ada pertolongan itu kedepannya bisa mati, bro. Nah, belajar dari kasus itu, maka sama juga dengan bajing kelapa. Kalau bajing kelapa kalian mungkin mengalami mencret, kalian bisa terapi pakai buah jambu ini, bro. Nah, tujuannya sama, agar mengatasi pencernaannya dia, karena buah jambu ini kan seratnya ini mampu mengikat air kan. Jadi mampu mengikat air, jadi supaya kotoran kita tuh nggak basah. Bukan kotoran kita ya, bro, kotoran bajingnya itu supaya nggak basah. Nah, supaya nanti keluar BAB-nya itu sempurna gitu bentuknya, nggak terlalu cair atau nggak mencret. Nah, itu untuk bajing kelapa yang ukurannya dewasa. Nah, beda lagi buat bajing kelapa kalian yang sekiranya masih usia baby atau masih usia sepetan ya. Sepetan tuh usia yang masih belum mandiri, bro. Nah, itu biasanya kan bajing yang masih kecil-kecil juga itu nggak lepas dari kondisi mencret. Nah, itu juga biasanya faktor yang dialami itu karena faktor makanannya yang nggak cocok. Biasanya mereka tuh cenderung ngasih susu. Nah, susunya itu nggak cocok, bro, buat bajing kelapanya itu, buat babynya itu nggak cocok. Nah, sama aja kalau susu itu nggak cocok, biasanya itu nggak keserap sama tubuh. Jadi cuman kayak air aja di dalam perut, karena nggak keserap sama tubuh. Nah, jadi airnya itu justru ketika dia BAB itu jadi encer dan jadi mencret, itu penyebabnya, bro. Tapi kalau memang susunya itu cocok, nah itu bisa terserap tubuh dan nanti kotorannya juga akan sempurna. Nah, jadi buat kalian yang mengalami, bang, bajing kelapa aneh yang masih anakan atau masih baby mencret itu kenapa, bang? Nah, itu dari faktor susunya atau konsumsinya dia yang nggak cocok. Nah, terus bagaimana, bang, cara solusinya? Ya, kalian bisa kasih makanan mungkin yang berserat atau bertekstur, seperti kalian bisa kasih bubur serelak atau bubur sun. Tapi pemberian bubur sun ini juga jangan terlalu kental ini, maksudnya jangan terlalu keras ya, bro. Supaya nanti takutnya nanti di dalam perutnya dia justru malah jadi mengeras. Kalian bisa kasih air yang agak banyak, jadi buburnya itu lebih condong ke arah encer. Nah, jadi buburnya itu bubur encer. Nggak apa-apa, bro, pada saat kalian nanti kasih, nanti di dalam perutnya ini dia akan mudah diserap. Nanti BAB-nya dia juga akan sempurna. Jadi BAB-nya itu nanti dia mulai memiliki tekstur seperti itu, bro. Nah, jadi nggak bener-bener hanya sekedar air aja. Karena kalau kita kasih susu, kalau susunya itu ternyata nggak cocok, itu dia akan keluarin lagi lewat BAB-nya. Nah, ketika dia keluarin lewat BAB-nya, justru yang dikeluarin ya cuma sebatas air aja, nggak ada teksturnya, nggak ada seratnya. Beda kalau seandainya susunya itu cocok, nanti susunya itu akan diserap oleh tubuhnya dia. Nah, nanti sisa-sisa penyerapannya itu atau kotorannya itu baru akan dibuang dalam keadaan sempurna bentuknya. Nah, jadi buat kalian nih, kalau emang punya baby, emang itu harus diperhatiin dari segi kotorannya itu berair kah atau encer kah atau padat kah atau kering kah. Nah, tapi juga waspada jangan sampai kalian bikin bubur serelaknya itu terlalu kental. Nanti kalau terlalu kental, dia di dalam perut itu justru akan mengeras atau menyerap air terlalu banyak sehingga dia susah buat BAB. Nah, walhasil nanti malah susah BAB dan nanti perutnya malah jadi kembung. Nah, jadi settingan takaran airnya tuh harus bener-bener pas. Kalau buat baby tuh agak sedikit cair aja, agak cair, lebih mendekati cair, supaya juga dia nggak terlalu encer banget dan nggak terlalu kental banget. Jadi bener-bener standar baby lah. Nanti kalian bisa cermati di situ kotorannya akan berubah seiring waktu dan seiring hari akan menjadi sempurna lagi. Jadi buat kalian jangan terlalu panik, bro, slow aja. Yang penting kita terus berusaha, kita cari obatnya. Cara solusinya ya bisa dengan cara metode buah jambu seperti ini, jambu biji merah. Nah, buat kalian teman-teman yang mungkin punya pengalaman mengatasi bajing kelapa yang mencret, kalian bisa tulis di kolom komentar buat tambahan, supaya nanti teman-teman kita yang lain juga bisa baca dan bisa mendapat
pencerahan dari komentar-komentar kalian. Oke bro, begitu aja bro. Mungkin akhir kata aneh ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.